Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul pembahasan manusia pilihan Satria Piningit, sosok yang ditunggu. Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Begitu viralnya tentang sang sosok manusia pilihan Satria Piningit, atau kita kenal dengan sebutan lainnya, sehingga pembahasannya bermacam-macam cara. Tentu hal tersebut Abah anggap bagaikan pelangi yang indah. Tentu kita menghormati dengan berbagai macam dalam pembahasannya. Dan janganlah kita menjadikan suatu pertentangan atau permasalahan, karena semua itu tentu berbeda dalam penyampaian dan juga tentang pembahasannya. Yang berbeda pula di sini tampak suatu keindahan dan saling menghormati. Apapun yang disampaikan, hakikatnya suatu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita sebagai makhluk Allah yang penuh dengan kehilapan dan kesalahan. Dan kita tetap menjaga kebersamaan dan saling menghormati, menghargai. Tak kala cerita itu menjadi suatu kebenaran, maka itu suatu kebetulan. Dalam tapakur Abah memohon petunjuk, tentu dengan cara bertapakur yang Abah lakukan selama membuka tabir sang sosok manusia pilihan, atau kita kenal dengan sebutan lainnya, yang masih tersamarkan dan sulit untuk membuktikan suatu kepastian bahwa seseorang itu adalah sang manusia pilihan Satria Piningit. Dalam sekian waktu Abah membuat tulisan tentang sosok manusia pilihan, banyak sekali komentar-komentar yang Abah baca, dan Abah mencoba memahami bagaimana saudara-saudara Abah bisa menjelaskan dan saudara-saudara bisa menguraikan apakah yang suatu pengetahuan atau juga suatu keilmuan. Mungkin juga yang memberikan penjelasan itu juga bisa jadi orang-orang yang sedang diperjalankan, karena bisa menceritakan suatu kejadian atau suatu pengalaman yang dirasakan oleh saudara-saudara Abah. Mungkin juga bisa menyaksikan sesuatu yang di luar nalar pada umumnya. Mungkin juga saudara-saudara Abah sudah terbuka hijabnya, sehingga bisa melihat sesuatu yang Allah izinkan. Hal-hal seperti itu pun sulit dibuktikan, karena yang mengalami, merasakan, dan menyaksikannya hanya orang-orang yang benar-benar diperjalankan
tentu berbeda pada orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang cerita sang sosok manusia pilihan ini. Di sini Abah tidak membeda-bedakan bagaimana cara saudara-saudara kita dalam membahas sang sosok manusia pilihan yang masih terpingit atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai manusia untuk menjaga kerukunan, mari kita berpikir positif. Karena di sini pun Abah bercerita belum tentu suatu kebenaran yang terjadi pada sosok manusia pilihan tersebut. Dan perlu juga sangat dijaga adalah saling menghormati satu sama lain, walaupun berbeda dalam suatu penyajian, tapi suatu tujuan, yaitu menginginkan suatu sosok manusia pilihan yang nantinya bisa memberikan suri tauladan, mengajarkan atau mencontohkan akhlak yang baik yang selama ini kita dengungkan dengan sifat ulas asihnya. Karena itu kita sangat mendambakan seseorang sosok manusia pilihan yang kita tunggu saat ini. Tentu kita harus memulai menerapkan yang selama ini kita dengungkan, sifat ulas asih terhadap semua makhluk. Yang demikian itu tentu terciptalah suatu kedamaian, ketentraman, ketenangan sekecil-kecilnya pada diri sendiri ataupun pada suatu keluarga. Jadi apapun yang disampaikan haruslah mengedepankan akhlak atau sifat ulas asih yang dikenal di negeri kita dengan budi luhurnya. Itu yang harus dilestarikan, dan juga kita bisa menjaga lisan. Bagaimana hal-hal tersebut bisa menjadikan kenikmatan dalam suatu kehidupan, tak kalah lisan dan akhlak itu dijaga. Karena saat ini yang dibutuhkan suatu contoh, bukan satu cerita yang hanya membawa suatu angan-angan tanpa kenyataan, sehingga banyak yang merasa dikecewakan. Marilah kita mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, seperti dalam satu keluarga. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan, juga pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Mohon dijaga lisannya, apapun komentar dari saudara-saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.